Pada waktu itu, Daud ada di padang gurun. Padang gurun itu di dalam Alkitab digambarkan sebagai lambang evil, saudara, lambang kejahatan. Padang gurun adalah lambang di mana setan dan binatang buas berada. Padang gurun adalah tempat kutukan dan dosa, tempat orang-orang disingkirkan. Padang gurun juga adalah tempat ketiadaan teman, ketiadaan penyediaan, ketiadaan air, ketiadaan makanan, ketiadaan penghiburan, ketiadaan jalan keluar, ketiadaan kehidupan. Bagaimana Daud bertahan dan mengatasi penderitaannya? Ini yang kita mau pelajari dari Mazmur ini. Saudara, ada 3 hal, saudara, 3 cara yang orang Kristen, Anda dan saya bisa lakukan ketika kita ada di dalam penderitaan yang berat. Yang juga sudah Daud lakukan. Untuk memudahkan, saudara, singkat menjadi 3S, saudara, 3S. S yang pertama, sadar, saudara, sadar. Sadar apa? Sadar bahwa Allah adalah kebutuhan kita yang terbesar. Di saat kita lemah, di saat kita hancur, tidak berdaya, semua yang kita harapkan lepas dan hilang. Dunia ini tidak bisa lagi memuaskan kita. Disitulah kita merasa haus dan lapar akan Tuhan. Disitulah Tuhan hadir dan memberikan kepuasan yang sejati. Surah kebutuhan kita yang terdalam adalah Allah sendiri. S yang kedua adalah kita belajar sembah Tuhan dan ingat kebaikannya. Daud pernah mengalami masa-masa kelimpahan bersama Tuhan. Dikenyangkan oleh lemak dan sumsum. Dan itu yang dia ingat di penderitaannya. Belajar menghitung kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat sampai sejauh ini. Ingat kebaikan Tuhan. Kita sudah dapat lebih banyak daripada yang layak kita terima. Surah ingat kebaikan Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Ini yang Daud lakukan. S yang ketiga, surah. S yang ketiga. Yang bisa membuat kita bertahan dan menang di dalam penderitaan. Yaitu serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Sadar, sembah, serahkan. Serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Waktu Daud menderita, di padang gurun, dikhianati, terancam mati, ditinggalkan. Dia ingat, kebutuhan terbesar saya adalah Tuhan, Allah. Lalu dia belajar mengingat kebaikan Tuhan. Setelah itu dia ngapain, surah? Dia berserah. Tuhan, terserah. Apapun yang akan terjadi, saya percayakan kepada Engkau. Yesus di pihak kita. Maka segala yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Segala yang tidak terjadi itu pun untuk kebaikan kita. Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, kalau jaminan yang Tuhan beri sekuat ini, kenapa kita susah dan ragu untuk berserah? 3S ini bukan berarti hidup saudara anti penderitaan. Tetapi justru kebenarannya ini. Kalau kita belajar 3S ini, saudara, ketika penderitaan datang, kita bisa bersatu dengan Kristus di dalam penderitaan itu. Maka kalau kita belajar sadar Yesus yang terutama, kita belajar sembah Dia, kita belajar serahkan seluruh hidup kepada Dia, maka kita akan mengalami kesatuan dengan Dia. Itulah pertumbuhan rohani, saudara. Kita bisa menikmati persatuan di dalam penderitaan dan kebangkitan Kristus.